Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi ahkamis syariatil islamiyah, dengan tema pengertian antara al-Islam dan al-iman. Musannif menyatakan wal islamu, Islam itu, wal imanu, dan iman itu, lafzani, adalah dua lafaz. Idza jama'a bainahuma, apabila terkumpul antara keduanya, yakni dalam satu pembicaraan berbicara tentang al-iman dan al-Islam, menyebutkan kalimat al-iman dan menyebutkan kalimat al-Islam, fi dzikri, dalam penyebutan, anni bil islami, maka yang dimaksud dengan al-Islam al-a'malu adz-dzahiratu, yakni amal-amal yang nampak. Wabil imani, dan yang dimaksud dengan al-iman yakni al-a'malu al-batinatu, yaitu amal yang bersifat batin. Ini maksudnya para jamaah bahwasanya antara al-Islam dengan al-iman memiliki pengertian yang apabila dibaca secara berbeda, yakni misalnya seseorang menerangkan tentang al-Islam, maka yang dimaksud juga al-iman. Seperti misalnya ketika kita katakan sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Di sini hanya menyebutkan kalimat al-Islam. Maka dalam keadaan seperti ini artinya yang dimaksud juga orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya seorang Islam itu adalah, nah, maka yang dimaksud siapa? Al-mu'min, seorang yang beriman. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika kita disebut dengan al-iman, saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, misalnya. Maka siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini? Ya orang Islam. Ya orang Islam, itulah yang dimaksud. Apabila disebut secara terpisah, maka ketika disebut al-Islam artinya juga yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Ketika disebut seorang mukmin, orang yang beriman,
Maka yang dimaksud siapa? Orang-orang yang Islam. Nah ini. Sekarang permasalahannya, ketika disebutkan dalam satu pembicaraan, iman disebut, Islam disebutkan, iman disebutkan, maka seperti yang ada dalam hadis Jibril, ya, seperti yang ada dalam hadis Jibril. Kama fi hadithi Jibril, yaitu sebagaimana yang terjadi dalam hadisnya Jibril alaihis salam, di mana ketika malaikat Jibril menerangkan tentang ketika bertanya, ya, suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, bertanya tentang al-iman, seperti itu. Maka dalam hal seperti itu yang dimaksud juga yaitu bahwa al-Islam memiliki makna tersendiri, al-iman memiliki juga makna tersendiri. Hadis Jibril, hadis yang sangat terkenal para jamaah, yang sering diajarkan kepada anak-anak didik kita, sebagaimana hadis berikut ini, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu, ini apa namanya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Di sini dikatakan, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Umar Ibn Khattab, ketika kami duduk di sisi atau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Tiba-tiba datang, muncul, kata tola'a di sini muncul tiba-tiba begitu. Tiba-tiba muncul kepada kami seseorang, syadidu bayadis thiyabi, yang berpakaian serba putih, putih-putih begitu. Syadidu sawadis sya'ari, yang rambutnya hitam, yang rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safari, yang tidak kelihatan atasnya jejak perjalanannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalinya seorang pun dari kami. Jadi orang yang dimaksud tadi tiba-tiba ada. Makanya para sahabat sangat mengherankan, karena biasanya kalau manusia biasa kan kita tahu dari pojokan mana, dari arah mana begitu. Oh, datangnya dari arah sana, kita tahu. Ini tidak, tiba-tiba saja ada seseorang. Makanya para sahabat heran, para sahabat sedang lagi berkumpul kok di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja ada. Nah, dari sini kedatangan malaikat Jibril tadi sejak awal sudah membuat mereka heran. Loh, siapa dia? Ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu orang tadi menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Ini dekat sekali. Ini menunjukkan keakraban begitu. Seakan Rasulullah dengan orang tadi sudah terbiasa bertemu, sudah akrab sekali. Kalau orang baru sowan kan lain, ya, baru sowan, ya.
Dia sungkan-sungkan kan, jauh jaraknya begitu. Ini enggak. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lututnya disandarkan ke lutut Rasulullah, demikian. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pupunya. Pupu itu apa bahasa Indonesianya? Paha. Di atas kedua pahanya. Nah begini. Nah ini kalau enggak orang sudah sangat kenal, tidak mungkin terjadi. Ya, kita pun ada orang belum kenal tiba-tiba begitu, curiga kita kan. Ini enggak, sudah akrab sekali. Akrab sekali. Waqala, dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Nah, di sini disebutkan kata Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, Islam itu, antashhada, yaitu engkau bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, wa tuqimas sholati, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau pergi haji, inistata'ta ilaihi, jika engkau mampu kepadanya, sabilan, perjalanannya. Qala, maka orang tadi menjawab, sodakta, engkau benar. Loh, ini bertanya, repot-repot bertanya, ketika dijawab ternyata engkau benar. Nah ini, maka apa yang terjadi? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, maka kami heran kepadanya. Dia bertanya sekaligus membenarkannya. Ini bertanya dan membenarkannya. Nah ini pada sesi pertama ini dia menyebutkan al-Islam. Tapi dalam satu hadis, qala fa'akhbirni anil iman. Nah ini, maka beritakan kepadaku tentang iman. Setelah bertanya tentang Islam, sekarang bertanya tentang iman dalam satu hadis. Ini artinya dalam satu hadis ini Islam disebutkan, iman disebutkan. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman terhadap takdir, khairihi, sebaik-baik takdir, wa syarrihi, dan sejelek-jelek takdir. Qala, orang tadi berkata, sodakta, engkau benar. Nah ini Umar dan para sahabat heran, bertanya tapi membenarkan. Dan ini kita lanjutkan sampai akhir. Nah di sini yang penting kita akan terangkan tentang di hadis Jibril ini, Islam disebutkan, iman juga disebutkan dalam satu periwayatan, atau boleh dikatakan dalam satu majlis, Kemudian berikutnya kita selesaikan hadis ini. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Maka orang tadi bertanya, maka beritakan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah.
Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakini bahwasanya dia pasti melihat kamu. Nah ini al-ihsan ditanya juga dalam satu majelis ini, di mana al-ihsan itu adalah merupakan puncak keislaman seseorang dan puncak keimanan seseorang. Maka puncak dari keduanya adalah al-ihsan. Berbuat baik, berbuat amal Islam, menjalankan perintah-perintah Islam, menjauhi larangan-larangan Islam dengan penuh, dengan benar, dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi akan membuahkan al-iman. Al-iman yaitu Islam yang ada di hati. Nah, pada saat puncaknya kebaikan Islam dan al-iman, itulah seorang tadi masuk kepada al-ihsan. Dengan sendirinya Allah yang maha tahu masuk kepada al-ihsan. Makanya di dalam Al-Quran sering dikatakan minal muhsinin, orang-orang yang baik. Ini artinya orang-orang yang mencapai keislaman yang tinggi, keimanan yang tinggi, dia akan masuk kepada derajat al-ihsan. Adapun al-ihsan di dalam solat, al-ihsan di dalam solat ketika kita beribadah, yaitu dimaknai dengan al-khusyu', yakni khusyuk dalam solat. Qala, kemudian orang tadi bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kalau urusan hari kiamat, tentang kapan terjadinya, maka tidak ada yang tahu di antara makhluk. Malaikat tidak tahu, manusia tidak tahu, jin tidak tahu, tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena hari kiamat itu sirrun min asrarillah, rahasia dari sekian rahasia Allah. Adapun yang wajib bagi kita apa? Yang wajib bagi kita tentang masalah hari kiamat apa? Cukup mengimaninya. Cukup mengimaninya saja bahwa hari kiamat pasti terjadi. Soal kapan, nah ini tidak ada yang tahu. Ya, jangan sok tahu seperti kalau bapak-bapak berkenan beli ya, coba beli saja kitab Mujarrobat ya. Pernah dengar kitab Mujarrobat ya? Yang di situ ada wiritan-wiritan tapi bahasa Jawa begitu. Di situ di akhir-akhir kitab Mujarrobat itu ditafsiri bahwasanya nanti hari kiamat itu jatuhnya Jumat Legi, kata mereka. Waduh, ini luar biasa ini ya. Lala kalau di Mekah sana nggak ada Jumat Legi, terus gimana coba? Nah ini, yang ada Legi Kliwon Pahing itu kan di mana? Jawa aja ini. Untuk hitungan pasar. Oh, sekarang pasar Rebo Kliwon, sekarang pasar Senen Kliwon begitu. Nah, ini hitungan pasar itu ya. Tapi sampai kepada urusan agama dimasukkan di Jawa ini ya. Sampai mau menikahkan anak ini lahirnya kapan? Oh ini Sabtu Pon, satunya Ahad Pahing, wah nanti dampet. Sampai sekarang, sampai dimasukkan ke dalam urusan keyakinan ini. Nah ini tidak benar, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu urusan hari kiamat kecuali Allah. Tapi kita wajib beriman kepada hari kiamat, bahwa pasti akan terjadi. Makanya Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, kemudian berlanjut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakan kepadaku tentang tanda-tanda. Nah, adapun tanda-tanda hari kiamat, memang Allah sendiri di dalam Al-Quran banyak tentang hari kiamat dan sebelum hari kiamat. Ya, banyak memberitakan tentang sebelum hari kiamat dan sesudah hari kiamat. Di dalam hadis juga demikian. Ya, Nabi menceritakan tentang tanda-tanda. Lah, kalau tanda-tanda memang
istilahnya diekspos memang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Tanda-tanda hari kiamat diekspos supaya manusia itu takut begitu loh. Takut. Supaya keimanannya semakin kuat, ketakwaannya semakin kuat dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu. Adapun yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, yaitu kapan terjadinya. Wah, seandainya terjadinya hari kiamat bisa ditebak kapan terjadi, maka kemungkinan manusia yang hidup saat itu dia bersiap-siap untuk beriman. Karena dikatakan di dalam hadis para jamaah, pada saat hari kiamat akan terjadi itu, terjadilah matahari terbit dari barat, berhenti di tengah-tengah. Saat itu manusia juga nggak tahu, ini tanda-tanda kiamat, takut, enggak. Bahkan dikatakan saat itu manusia yang hidup adalah sirarun nas, sejahat-jahat manusia. Orang yang beriman, kenapa tidak ada yang berkata bahwasanya ini hari kiamat, bahwa kita akan mendatangi kiamat, mari kita bertobat? Tidak ada yang berkata seperti itu, karena orang-orang beriman sudah dimatikan oleh Allah seluruhnya sebelum itu, sebelum matahari terbit dari barat. Maka orang-orang yang beriman sudah dimatikan semuanya dengan ada angin dari arah mana itu ya, kalau nggak salah dari arah Yaman atau Sam itu. Jadi angin itu terus bergerak ke internasional, menabrak setiap manusia yang beriman, mati. Pokoknya setiap ada manusia beriman ditabrak, mati. Yang tidak beriman dihindari. Jadi nyelengkung-nyelengkung begini, ada yang beriman ditabrak, mati. Yang tidak beriman dihindari, kafir dihindari. Maka pantaslah kalau dikatakan bahwasanya saat matahari terbit dari barat itu manusia yang ada sejelek-jelek manusia. Quran hilang, sudah tidak ada, digolong oleh Allah, diambil tulisannya, tinggal kertasnya. Yang tadinya punya hafalan, hilang hafalannya. Nah ini. Nah, makanya para jamaah pada saat hari kiamat terjadi pun mereka tidak tahu. Tiba-tiba saja kaget, dan bahkan dikatakan bayi yang sedang hamil itu dalam kandungan gugur saat itu. Dan rambutnya sudah memutih. Ini saking kagetnya. Nah ini berarti tidak tahu, tiba-tiba terjadi begitu. Ya kayak sekarang ada gempa. Ketika terjadi gempa, manusia tahu nggak bahwa akan terjadi gempa? Tidak tahu. Tiba-tiba saja. Kalau seandainya tahu kan sudah bersiap, ayo ngungsi semua. Mau terjadi gempa kan gitu ya. Nah ini seperti itulah. Ya seperti dalam surah Az-Zalzalah itu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini saat itu benar-benar terjadi dengan mengagetkan. Makanya Nabi tidak tahu persisnya jam berapa, kapan, hari apa, tidak tahu. Allah tidak mengobrol masalah ini, ya, tidak mengekspos. Nah, malaikat pun juga tidak tahu. Tapi kalau tanda-tandanya maka diekspos, ya, diekspos di dalam agama Islam. Apa di antara tanda-tandanya? Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nah ini sekarang sudah terjadi. Wanita budak melahirkan tuannya seperti apa para jamaah? Yaitu di dalam Islam dihukumi ketika seorang budak yang masih perawan karena cantik, lantas tuan yang mempunyai budak itu menginginkan dia bersetubuh dengannya. Boleh. Kenapa? Ini status miliknya. Si budak itu miliknya. Kecuali kalau dia sudah menikah, maka sudah tidak boleh. Ya, ketika tidak punya suami atau cerai dengan suaminya, statusnya janda, gak ada yang punya, maka ketika tuannya menginginkan, ya harus mau dia. Kenapa? Statusnya saat itu milik dia. Nah kemudian ketika melahirkan anak, maka anaknya menjadi merdeka. Menjadi merdeka, otomatis kalau merdeka, nah inilah yang dimaksud seorang anak melahirkan tuannya. Karena setelah itu anak ini merdeka gitu.
Nah ini di dalam Islam. Dan ini sudah terjadi, berarti tanda kiamat sudah ada, sudah terjadi. Wa antarul khufata al-urata, dan engkau melihat seorang yang tak beralas kaki, berjalan ngodok kata orang Jawa. Al-urata yang tidak berpakaian artinya pakaiannya pas-pasan, mini. Al-alata yang miskin papa. Ri'a asyai yang pekerjaannya buruh, angon, kambing. Buruh memelihara kambing. Tiba-tiba apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya dan rumahnya bermegah-megahan. Apa sudah terjadi? Sudah terjadi para jemaah. Kalau masyayikh yang datang pada kita itu ada yang menceritakan bahwa di Mekah itu dulu ada suku-suku yang terasing. Suku-suku yang sangat miskin. Ternyata sekarang sudah menjadi kaya-kaya semua kata mereka. Nah ini sudah terjadi. Nah, ketika saya berdakwah di suatu tempat para jamaah, tempat itu tempat yang sangat minggir sekali dekat laut dan dekat tinja gitu, pembuangan kotoran itu loh para jamaah. Kemudian rata-rata orang yang di situ itu pemulung, nyari-nyari barang bekas begitu. Rumahnya para jamaah saat saya berdakwah di kampung itu, rumahnya jelek-jelek. Jadi mereka membuat rumah itu beli tanah murah-murah, makanya mereka beli di situ. Dibikin sendiri dengan istrinya yang udah lolo istrinya begitu. Kapan bisa beli bata ditambah batanya, kalau belum bisa ya ditempel-tempel dengan seng-seng ketika dia nyari-nyari itu. Ada plastik-plastik ditempel-tempelkan begitu para jemaah. Awal saya pengajian masih banyak yang rumahnya seperti itu. Wah namanya nyamuk dekat pembuangan tinjan, nyamuknya sak pucuk-pucuknya lidi itu. Wah kuat-kuat begitu nyamuknya. Sekarang para jamaah kampung itu kayak kota. Tanah sudah larang di situ, sudah mahal sudah. Banyak ikhwan-ikhwan yang eksodus ke situ. Kenapa? Penerangan juga sudah terbesar sekali dan rumah-rumah sudah banyak yang ramping. Banyak orang yang beli di situ kaplingan. Wah, ini sudah terjadi sekarang ya. Di Surabaya saja saya menyaksikan sudah terjadi. Tadinya rumah itu masya Allah kumuh. Sekarang sudah megah-megah sudah. Bagus-bagus dan rata-rata mereka punya sepeda motor sudah. Lah ini sudah terjadi ternyata tanda-tanda hari kiamat itu ya. Nah ini kemudian apa para jamaah yang kita ambil dari hadis ini? Yaitu bahwasanya di dalam hadis ini antara Islam dan iman disebutkan dalam satu periwayatan. Pertama ditanya tentang oleh tamu tadi siapa? Malaikat Jibril ya. Tamu tadi siapa? Malaikat Jibril datang untuk mengajari ilmu agama, mengajari rukun Islam dan rukun iman kepada para sahabat. Maka disebutkanlah al-Islam. Lalu oleh Rasulullah diterangkan rukun Islam yang ada 5 itu. Setelah itu bertanya tentang al-iman. Nah ini berarti Islam juga ditanya, iman juga ditanya. Kemudian Nabi menerangkan tentang rukun iman yang ada. Nah kalau sudah seperti ini para jamaah, maka Islam memiliki makna tersendiri. Jadi punya tujuan tersendiri. Dan yang dimaksud Islam di sini yaitu amal yang zahir. Amal yang zahir. Yang meliputi amal-amal yang zahir. Sedangkan yang dimaksud al-iman adalah amal-amal yang bersifat batin tidak nampak. Ketika disebutkan secara bersama-sama dalam satu periwayatan. Coba kita lihat hadis tadi. Ketika Nabi ditanya tentang rukun Islam, maka yang dijawab adalah sesuatu yang nampak. Pertama syahadat dengan diucapkan. Yang kedua solat dengan gerakan, ya kan? Kelihatan ini, zahirah, nampak. Nah ini, kemudian puasa nampak, orang berpuasa, zakat nampak, haji nampak. Ini ketika dalam seperti ini Islam yang dimaksud adalah amal yang nampak. Al-a'mal adz-dzahirah, amal yang nampak. Nah ini. Lah ketika ditanya tentang al-iman, maka dalam hadis ini yang dimaksud al-a'mal al-batinah. Amal yang bersifat batin.
Kenapa? Ketika Nabi ditanya tentang al-iman tadi, jawabannya adalah al-iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, berarti artinya apa? Yakin kepada Allah. Beriman kepada malaikat, yakin kepada malaikat. Nah, ini amal siapa? Amalnya batin. Ya, amalnya batin yang bersifat ke dalam, keyakinan, meyakini. Nah, itulah para jamaah yang dimaksud bahwasanya antara al-Islam dan al-iman apabila disebutkan secara bersama-sama dalam satu majelis, maka yang dimaksud adalah amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Nah, kemudian al-iman adalah amal-amal yang batin. Makanya dikatakan, ada yang mengatakan begini, Islam itu apa? Islam itu adalah iman yang nampak, al-iman az-zahir. Iman yang nampak berbentuk Islam, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, iman yang nampak. Islam itu adalah iman yang nampak. Nah, ini. Sedangkan iman adalah Islam yang batin, Islamnya hati. Nah, ini ketika disebut secara bersama-sama. Jadi ada yang mengatakan iman itu adalah Islam yang batin, sedangkan Islam adalah iman yang zahir, iman yang nampak. Nah, itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah thamratul Islam. Thamratul Islam, buah daripada keislaman seseorang, maka apa yang terjadi dalam hatinya? Al-iman. Ketika kita tunduk kepada hukum Allah, kita masuk Islam, membaca syahadat, dan mengamalkan perintah-perintah Islam, mengamalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah yang lainnya, maka kita telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan benar-benar karena ikhlas karenanya, maka buah daripada ketundukan yang berupa gerakan menjalankan perintah, menjauhi larangan tadi, apa di balik itu? Ada al-iman, kepercayaan. Dia percaya kepada Allah dan takut kepadanya. Makanya dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, di situ. Jadi ada yang mengatakan al-iman itu apa? Thamratul Islam, buah daripada keislaman kita kepada Allah. Maka apa yang didapat? Al-iman yang ada di hati. Nah, inilah kandungan kedudukan antara Islam dan iman. Maka kemudian kita akan menerangkan tentang hakikat keislaman. Idzan kalau demikian, fal islamu aqidatun wa amalun. Maka Islam itu adalah berupa akidah dan berupa perbuatan. Jadi kandungan di dalam Islam adalah akidah dan amal. Keyakinan dan amal perbuatan. Dinun wa daulatun. Di dalam Islam ada agama dan kekuasaan. Daulah. Ya. Manhaju hayatin fi jami'il majalat. Islam adalah sistem kehidupan dalam segala keadaannya. Ya. Di dalam Islam ada manhajul hayah. Adalah jalan kehidupan, sistem kehidupan. Makanya di dalam Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, bagaimana sholat, bagaimana zakat, tidak. Tapi di sana diatur pula muamalah, ya, muamalah. Karena Islam itu adalah manhajul hayat, sistem kehidupan. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Islam itu hanya ngatur urusan akhirat gitu, ya salah. Ya. Yang benar Islam itu mengatur kehidupan akhirat, juga mengatur kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia ini ada hubungannya dengan akhirat. Dunia ada hubungannya dengan akhirat. Makanya diatur pula oleh Allah bagaimana pola makan dan pola minum. Ya, mendapatkan makan dari mana, mendapatkan minum dari mana. Dan waktu-waktunya digunakan untuk apa? Diatur di dalam Islam sedemikian rupa. Nah, ini
Itulah kandungan Islam, manhaju hayatin fi jami'il majalat, dalam segala keadaan. Makanya kemudian ada suatu takrif atau suatu definisi, ya. Waqad arrafa asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan telah mendefinisikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang al-Islam. Maka kata beliau, bi'annahu, bahwasanya Islam itu al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit taati wal khulusu minasyirki. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kesimpulan dari apa yang kita terangkan tadi, bahwasanya Islam itu adalah al-istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, bit tauhidi, dengan memahaesakan Allah, menunggalkan Allah, wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepadanya, bit taati, dengan menjalankan ketaatan, wal khulusu minas syirki, dan menyelamatkan diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Inilah Islam, inilah Islam. Ini definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini benar-benar sangat mengagumkan para jamaah, ya, di mana definisi ini atau kaidah ini benar-benar mewakili permintaan Islam. Di mana ketika kita Islam kepada Allah, artinya apa? Ya kita tunduk patuh kepadanya. Dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri daripada kesyirikan, karena kesyirikan lawan daripada Islam. Ya. Dan kesyirikan itu mensekutukan Allah dengan makhluk. Sehingga kalau sudah mempersekutukan Allah dengan makhluk, sudah tidak lagi tauhid. Sudah tidak lagi tauhid. Karena tauhid itu mengesakan, menunggalkan. Sedangkan syirik mempersekutukan. Ini berarti kalau orang sudah syirik, dia sudah tidak lagi ahlut tauhid. Sudah tidak lagi mengesakan Allah. Ketika sudah tidak tauhid, makanya bukan Islam. Bukan Islam. Melainkan dia sudah kafir. Karena apa? Karena sudah tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu adalah yaitu tunduk patuh kepada Allah dengan memahaesakannya, menunggalkan Allah dalam masalah ketaatan, dalam masalah ubudiyah kita. Baik para jamaah, sudah memasuki Islam, silahkan diadzani dulu. Para jamaah, untuk doa sesudah adzan disunnahkan mengangkat tangan, ya, disunnahkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena doa sesudah adzan termasuk al-mas'alah. Ya, kata Nabi, al-mas'alatu antarfa'a yadaika hadwa mankibaika au nahwahuma. Doa yang bersifat meminta adalah engkau mengangkat kedua tanganmu setentang dengan pundak atau yang setentang dengannya. Nah ini mengangkat tangan. Ya. Tapi siapa yang mengangkat tangan? Bukan yang azan, yang mendengar. Bukan yang azan, yang mendengar. Ini jadi bukan setelah azan, yang mendengar. Karena sifatnya apabila kamu mendengar suara azan. Adapun ketika sholat Jumat, ya, pada saat muadzin sedang azan, kita juga setelah itu mengangkat tangan. Kenapa? Karena masih doa masalah. Lah nanti yang tidak mengangkat tangan ketika istighfar, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tadi, wal istighfaru antusyira bi usbu'in wahidatin. Sedangkan istighfar adalah engkau mengisyaratkan dengan satu telunjuk. Makanya imam ketika khutbah
Misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat begini. Ya, imam makmum tidak angkat tangan. Saat itu makmum tidak angkat tangan saat sedang istighfar. Nah, wal ibtihalu kata Rasul, wal ibtihalu yaitu antar fa'ayadaika jami'an atau kama qala. Itu mengangkat tanganmu dua-duanya dengan ini. Ini ibtihal namanya. Ketika minta hujan misalnya. Jadi kalau doa yang sifatnya minta para jamaah maka angkat tangan. Karena banyak teman-teman yang tidak angkat tangan ketika ada doa azan ya. Zikir sesudah azan ya. Dianggap sepertinya dianggap terlarang begitu. Enggak, karena ini masih masalah, masih permintaan ya. Siapa yang mendengarkan bukan yang azan. Baik di awal khutbah juga demikian. Yang tidak mengangkat tangan itu ketika di tengah-tengah khutbah dan istighfar. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Nah ini tidak mengangkat tangan. Ini para jemaah sekedar pemberitahuan. Mari kita kembali kepada permasalahan semula. Bahwa dalam maudhu kita, dalam judul kita sekarang ini, yaitu antara pengertian antara Islam dan iman, tentu dalam dua kategori, yaitu dalam kategori ketika disebutkan secara bersama-sama dalam satu majelis, sebagaimana yang paling nampak dan paling jelas itu hadisnya Jibril tadi. Ada juga nanti ketika kita hanya berbicara tentang iman saja atau Islam saja. Nah ini yang sering dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sering Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ini Allah menyebutkan seorang mukmin. Banyak ayat-ayat yang ya ayyuhan nas ada. Ya ayyuhan nas artinya apa? Instruksi kepada semua manusia tanpa pilih. Yang kafir, yang mukmin. Ya. Mu'minihim au kafirihim. Yang mukmin dan yang kafir di antara mereka. Nah ini. Ada juga di Al-Quran tuh Allah mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat misalnya. Nah, yang dimaksud kalau Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, coba siapa? Secara akal, secara pemahaman, langsung yang ada dalam hati, siapa yang dimaksud orang yang beriman? Halo? Sudah pasti orang Islam. Itu maksudnya. Nah ini. Ketika misalnya seorang berpidato, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang dimaksud oleh si yang berpidato tadi? Wahai kaum muslimin. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, di situ para jamaah. Itu artinya ketika kita hanya menyebutkan Islam saja atau Muslim saja, yang dimaksud adalah iman dan mukmin, orang yang beriman. Dan begitu juga ketika disebut Islam saja, iman saja, seperti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari sebaik-baik apa yang kami rizkikan. Di dalam surah Al-Baqarah itu. Loh, siapa yang dimaksud oleh Allah? Yaitu orang-orang Islam semuanya. Nah ini para jamaah, pengertian antara iman dan Islam. Terkadang disebutkan secara bersamaan, yang paling nampak yaitu di hadisnya siapa? Jibril alaihis salam ketika bertanya tentang apa Islam dan apa iman dan apa tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di dalam Al-Quran yang sering adalah menyebutkan tentang orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, begitu. Maka yang dimaksud juga adalah kaum muslimin yang dimaksud. Nah, sekarang ketika dua lafadz ini disebutkan secara bersama-sama, sebagaimana hadisnya Jibril tadi, maka yang dimaksud dengan Islam yaitu amal yang nampak. Makanya ketika Nabi ditanya tentang
Mal Islam, apakah Islam? Jawaban Nabi, rukun Islam. Lah rukun Islam yang 5 itu mulai dari 1 sampai 5, zahir, nampak, digerakkan, diucapkan. Ini zahir, nampak. Syahadat diucapkan. Apa boleh hukumnya syahadat hanya dengan dibatin? Ya nggak tahu kita sudah muslim atau enggak. Coba baca syahadat, coba diem aja gini. Kalau ditanya, saya sudah baca di hati. Tidak bisa. Tidak bisa, harus dinyatakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus diucapkan. Zahir. Kemudian sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, zahir. Zakat, zahir, membayar zakat, dibagi-bagi kepada mustahiquz zakah, yang berhak mendapatkan zakat. Puasa, nampak orang diamalkan, dengan ditandai dengan sahur dan ditandai dengan berbuka. Nah ini, tidak makan, tidak minum. Ini nampak. Haji, nampak. Berjalan dari rumah menuju ke tempat haji, Mekah. Di sana ada amal haji, rukun haji, yang dilaksanakan. Nampak semuanya. Nah itulah Islam. 1 sampai 5 zahir. Ketika Nabi ditanya tentang al-iman itu apa? Dalam satu majlis, ya, dalam satu hadis ini. Maka 1 sampai 6 itu semuanya hubungannya dengan hati. Dengan perkara yang sifatnya al-batiniyah, bersifat batini. Tidak nampak. Tidak nampak dalam ucapan, tidak nampak dalam pergerakan, tidak zahir maknanya. Makanya Nabi ketika ditanya tentang apa iman, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah, al-imanu bi malaikatihi, beriman, percaya, meyakini terhadap malaikat-malaikat Allah. Al-imanu bi kutubihi, meyakini akan kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab Allah itu benar. Pernah diturunkan kepada Nabi Musa bernama Taurat, kepada Nabi Daud bernama Zabur, kepada Nabi Isa bernama siapa? Jangan lupa. Halo? Ngantuk semua ini. Ribuan orang yang datang ngantuk semua. Kepada Nabi Musa kitab apa? Nabi Isa, Injil. Kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran, jelas. Nah ini beriman, percaya. Kemudian al-imanu birrusuli, iman kepada para rasul, percaya bahwa Nabi Nuh itu rasul, Nabi Ibrahim rasul, Nabi Musa rasul, Nabi Isa yang disembah-sembah oleh orang Kristen itu Yesus. Rasul dia, Nabi dan Rasul, dilahirkan lagi. Nah ini. Kemudian Nabi Muhammad Rasul, Nabi dan Rasul, iman. Ini batin. Nah itulah ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu majlis atau dalam satu keterangan, ya. Maka Islam punya tujuan sendiri, yaitu yang menyangkut perintah batin zahir. Iman punya tujuan sendiri, yaitu menyangkut masalah yang ada dalam hati, batin. Nah, sehingga ada yang mengatakan Islam itu apa? Iman yang nampak. Keimanan kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah membuahkan apa? Dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini. Makanya dikatakan Islam itu adalah iman yang nampak. Sedangkan iman adalah thamratul Islam. Islam yang batin, buah daripada Islam. Ketika orang menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dengan yakin dan ikhlas karena Allah, karena benar-benar mencari ridho Allah. Apa yang ada di balik itu? Keimanan, jelas. Yakin kepada Tuhannya. Nah inilah yang disebut al-batin, bersifat batin. Maka dikatakan Islam yang batin. Atau thamratul Islam, buah daripada keislaman seseorang. Maka akan membuahkan al-iman as-sadiq, iman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiranya sampai di sini penjelasan tentang al-Islam dan al-iman
ketika disebutkan secara bersamaan sebagaimana dalam hadis Jibril, atau disebutkan secara terpisah sebagaimana Allah sendiri di dalam Al-Qur'an sering hanya mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang disebut wahai orang-orang yang berislam. Maka mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.